Selamat pagi, Shalom untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Pastoral. Mari umat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita mengambil waktu teduh sebelum kita membaca firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ya. Ayat ini sudah sangat terkenal ya. Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sangat terkenal. Bahkan dulu saya tahu ayat ini pernah dikutip oleh seorang petinju dunia terkenal ketika dia hendak maju untuk masuk dalam sebuah pertandingan. Nah, apa yang menjadi istimewa dari ayat ini? Coba kita cermati bersama-sama, kata demi kata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia huruf besar yaitu Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksudkan dalam istilah atau di dalam penggunaan kalimat ini adalah segala sesuatu. Bukan hanya menunjuk kepada kesemuanya, kepada segala hal, tetapi menunjuk kepada setiap apapun, ya. Each dalam pengertian bahasa Inggrisnya. Dan setiap peristiwa, setiap perbuatan yang mungkin kita lakukan, setiap pikiran mungkin yang pernah terlintas, dan mungkin dalam setiap harapan yang kita miliki. Biarlah segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Dan itu harus betul-betul dalam setiap apa yang ada dalam hidup kita. Jangan kita pilih-pilih, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi segala perkara yang kita terapkan di sini adalah apa? Hanya berkaitan dengan hal-hal yang misalnya rohani. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan rohani, misalnya di dalam kesetiaan baca Alkitab, dalam kegiatan berdoa, beribadah, kita mungkin dapat menerapkan ayat ini. Kita katakan segala perkara dapat kutanggung. Tetapi apakah ketika kalimat ayat ini kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari? Ketika kita bekerja, entah kita yang punya toko atau kita yang bekerja di kantor, baik sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan, atau ketika kita sebagai anak dalam keluarga, atau kita sebagai orang tua dalam keluarga. Nah, segala perkara itu dalam setiap kata-kata kita, di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap pikiran bahkan hati kita, apakah itu kita kenakan juga? Nah, ini patut untuk kita renungkan bersama. Karena seringkali ayat ini dipakai untuk seolah-olah memilah-milah saja perkara yang mana yang kira-kira saya mau ikut sertakan Tuhan, gitu ya. Ketika mungkin kita alami ada sebuah persoalan, kita pilih lagi. Oh, kalau persoalan ini, ayo kita melibatkan Tuhan, kita berdoa. Tapi mungkin kira-kira ada persoalan yang kita alami dalam hidup kita yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan keuntungan secara finansial. Jangan sampai kita berkata, untuk masalah ini jangan kita libatkan Tuhan. Jadi kita tidak mengenakan kalimat segala perkara ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum lagi kalau saya mau menunjuk kepada persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Cara kita memandang masalah dalam hidup kita berbeda-beda, ya. Tiap orang melihat persoalan itu, kadar kesulitannya itu berbeda satu dengan yang lain. Seseorang mungkin melihat bahwa pandemi ini sebagai sebuah sebuah keadaan yang stagnan, tidak ada lagi jalan keluar. Akhirnya apa? Setiap hari hanya mengeluh, setiap hari hanya
bisa nanti kita berputus asa. Tetapi orang lain melihat bahwa kondisi pandemi saat ini juga bisa menjadi apa? Sebuah kesempatan untuk kita mengambil langkah awal yang baru. Nah, hanya orang-orang tertentu dengan sebuah kekuatan dan kualitas iman yang penuh di dalam Tuhan bisa melihat bahwa setiap persoalan hidup itulah yang dimaksudkan dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi hari ini, bukan? Kita tidak tahu bagaimana 1, 2, 10, 12, bahkan 24 jam ke depan. Hidup ini penuh dengan kejutan. Hidup ini penuh dengan misteri. Tetapi ketika kita mengimani ayat ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ketika manusia bilang tidak, sudah tertutup pintu untuk masalahmu. Ketika orang lain mengatakan tidak ada lagi harapan untuk masalahmu. Ketika orang lain berkata tidak ada lagi kesempatan untuk kamu membuktikan usahamu. Tetapi sesungguhnya mari kita bercermin dan kita menjadikan ayat ini sebagai sebuah kekuatan bahwa kita dapat menanggung semua itu di dalam Tuhan. Karena itu juga merupakan bagian dari segala perkara yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita melewati sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini penuh dengan banyak perkara. Ada perkara kecil, ada perkara besar. Tetapi ajar kami Tuhan untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Ketika kami setia melibatkan Tuhan dalam perkara kecil, maka sesungguhnya Tuhan, Engkau melihat kami pun dapat melibatkan Tuhan di dalam perkara-perkara besar hidup kami. Dan kami boleh melihat kemenangan yang Tuhan berikan ketika kami sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami hari ini agar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pastoral kita, Tuhan memberkati.